Hai semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Tria Sabila Rahma dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial dari Albert Bandura. Yuk kita simak videonya. Teori belajar sosial menurut Bandura adalah orang belajar dari orang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan pada proses-proses mental internal. Teori pembelajaran sosial dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengalami pembelajaran dalam lingkungan sekitarnya. Bandura berpendapat bahwa tingkah laku lingkungan dan kejadian-kejadian internal pada pembelajaran yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah hubungan yang saling berpengaruh. Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Yang pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji oleh gurunya karena suatu perbuatan, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan ingin dipuji. Kejadian ini merupakan jenis penguatan melalui pujian. Yang kedua adalah pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model, meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau negatif. Ini terjadi saat sedang memperhatikan model mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mendapatkan pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari. Kondisi yang diperlukan untuk pemodelan efektif. Yang pertama adalah atensi atau perhatian. Bagi seorang individu untuk belajar sesuatu, mereka harus memperhatikan fitur dari perilaku yang dimodelkan. Karakteristik seseorang juga mempengaruhi perhatian. Kemudian, retensi. Manusia harus mampu mengingat detail dari perilaku untuk belajar dan kemudian memproduksi perilaku. Yang ketiga adalah reproduksi gerak. Dalam mereproduksi perilaku, seseorang harus mengatur tanggapannya sesuai dengan perilaku model. Kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan praktek. Dan yang terakhir adalah motivasi, yaitu memiliki alasan yang baik untuk meniru, termasuk motif seperti harapan masa lalu, menjanjikan, dan perwakilan. Dalam teori ini ada dua struktur kepribadian, yaitu self-system dan regulasi diri. Self-system merupakan pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelas dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Saling determinis menempatkan semua hal saling berinteraksi, di mana pusat atau permulaannya adalah sistem self. Sementara pada regulasi diri, manusia memiliki kemampuan berpikir, dan dengan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Kebalikannya, dalam bentuk determinis resiprokal, berarti orang dapat mengatur sebagian dari tingkah lakunya sendiri. Menurut Bandura, akan terjadi strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Orang memotivasi dan membimbing tingkah lakunya sendiri melalui strategi proaktif, menciptakan ketidakseimbangan agar dapat memobilisasi kemampuan dan usahanya berdasarkan antisipasi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada dua jenis terapi kepribadian. Yang pertama adalah conditioning, dan yang kedua adalah imitation. Pada conditioning, prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yakni dengan reward dan punishment. Dasar pemikirannya yakni sekali seorang
mempelajari perbedaan antara perilaku-perilaku yang menghasilkan reward dengan perilaku-perilaku yang mengakibatkan hukuman, sehingga dia bisa memutuskan sendiri perilaku mana yang akan dia perbuat. Sementara imitation, dalam hal ini, orang tua dan guru diharapkan memainkan peran penting sebagai seorang model yang dijadikan contoh berperilaku sosial dan moral. Kualitas kemampuan seseorang dalam melakukan perilaku sosial, hasil pengamatan terhadap model tersebut antara lain bergantung pada ketajaman persepsinya mengenai reward dan punishment yang berkaitan dengan benar dan salahnya perilaku yang ia tiru dari model tersebut. Belajar merupakan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat antara lingkungan, faktor-faktor personal, dan tingkah laku yang meliputi proses-proses kognitif belajar. Komponen-komponen belajar terdiri dari tingkah laku, konsekuensi-konsekuensi terhadap model, dan proses-proses kognitif pembelajaran. Hasil dari belajar berupa kode-kode visual dan verbal yang mungkin dapat dimunculkan kembali atau tidak. Dalam perencanaan pembelajaran skill yang kompleks, di samping pembelajaran komponen-komponen skill itu sendiri, perlu ditumbuhkan sense of efficacy dan self-regulatory pembelajar. Dalam proses pembelajaran, pembelajar sebaiknya diberi kesempatan yang cukup untuk latihan secara mental sebelum latihan fisik, dan reinforcement, serta hindari punishment yang tidak perlu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.